Pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Lebih dari 100.000 pekerja industri travel dan pariwisata terancam secara global. Bahkan, beberapa ahli mengatakan bahwa banyak startup pada industri ini yang tidak akan dapat bertahan lagi. Lalu, bagaimana nasib para travel startup di Indonesia? Akankah masih ada angin segar dan harapan untuk travel startup dan industri pariwisata? Here we go, Think Expert Talk, the future of travel startup. Selamat datang semuanya di sebuah podcast persembahan dari Aditif, Asosiasi Digital Kreatif dengan Think. Yang mana pada podcast kali ini kita akan ngobrol nih dengan beberapa founder startup, ada juga dari investment, ya, yang mana kita akan ngobrolin tentang pariwisata. Seperti kita tahu semua, pandemi semenjak awal tahun 2020 itu mempengaruhi banyak sekali industri. Hampir semua industri itu terpengaruh. Dan kalau kita mau bilang salah satu industri yang paling pertama dan mungkin sampai sekarang itu sangat terpengaruh, itu adalah industri pariwisata atau traveling industry. Saya Indra Riyadi, CEO dari Hacklab Rocks, di sini akan ngobrol bareng sama 3 orang spesial, yang mana orang-orang ini mewakili 3 bidang yang berbeda lah di industri digital kreatif gitu. Mungkin saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Mas Riyeke Usadianto, yang beliau saat ini adalah seorang digitalpreneur yang tinggal di Bali. Nanti akan saya bacakan biodata lengkapnya. Kemudian di sini juga kita ada Mas Tommy. Ya, Mas Tommy adalah seorang CEO dari Jelajah. Wah, ini saya juga baru tahu nih, ada sebuah startup baru yang malah justru tumbuh. Ketika mungkin ada beberapa startup yang terkait sama traveling itu malah justru memilih untuk tutup atau menghentikan aktivitasnya. Dan bareng sama kita juga hari ini kita ada Mas Nazir, seorang investor dari Telkomsel. Nah, ini adalah kita berempat nih, kita mau ngobrolin tentang pariwisata dan digital. Nah, cuma mungkin kita mulai dulu dari perkenalan dulu kali ya. Tadi saya udah sebutin namanya, cuma mungkin masing-masing mungkin banyak teman-teman pendengar dan pemirsa podcast belum tahu nih. Jadi saya persilakan untuk bisa memperkenalkan diri. Mungkin saya mulai dulu dari Mas Keke nih, Mas Riyeke Usadianto. Silakan, Mas. Oke, terima kasih waktunya, Mas. Nama saya tadi diperkenalkan Riyeke Usadianto, panggilannya Komandan atau Mas Keke gitu aja. Saya tinggal di Denpasar, Bali, ya. Sejak tahun 2001 ya sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saat ini yang kami kerjakan masih di seputar teknologi digital, baik mulai dari sistem pembayaran maupun di model digital marketing agency. Nah, jadi dari pengalaman dan pengamatan kami yang ada di Bali, mungkin hari ini kita bisa share tentang beberapa apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana keadaan pariwisata khususnya dari kacamata kami yang memang stay di Bali gitu, Mas. Moga, Mas. Oke, makasih Mas Keke. Mungkin langsung aja kali ya, biar sambil kita diskusinya ngalir aja nih. Dari sudut pandang Mas Keke nih, ngeliatin teman-teman pelaku pariwisata di Bali gitu. Bisa diceritain nggak dari sudut pandangnya Mas Keke ini, kira-kira sekarang ini kondisinya Bali kayak gimana sih? Oke. Kalau kondisinya sekarang begini, Mas. Industri pariwisata itu
dari shareholder-nya, dalam artian di sini adalah industri, mulai dari industri kulinernya mungkin atau industri perhotelan. Saat ini memang sangat-sangat, khususnya perhotelan ya, ini memang sangat stagnan. Dalam artian memang hidup segan mati tak mau, mungkin memang sudah mati duluan, ya kan. Karena banyak masalah yang menjerat, ya misalnya masalah pembiayaan, utang bank dan lain-lain. Ini kan berkembang terus nih, apalagi PPM darurat sekarang ini nih, atau level 4. Nah, yang tadinya mereka sangat berharap bulan Juli sudah dibuka, ternyata enggak juga, padahal orang sudah melakukan beberapa terobosan-terobosan, nekat namanya terobosan seperti itu, dan hasilnya memang saat ini mungkin Bali dalam keadaan yang minusnya mungkin lebih dari 12% mungkin ya, minus 12 mungkin ya. Nah, kemarin waktu tahun lalu kita minus di Bali minus 12, mungkin sekarang mungkin bisa lebih ya. Nah, kami mempunyai opini dalam artian di industri hotel, kuliner dan lain-lain yang bertahan ya ada gitu kan, tapi menurut kami mereka memang mempunyai ceruk pasar sendiri ya kan, tetapi kalau memang mengharapkan dari pasar tourism itu kayaknya kalau bahasa saya Bali itu harus introspeksi lagi, karena ternyata tourism sudah tidak bisa diandalkan saat ini. Nah, untuk industri channel distributor ya, misalnya seperti OTA, channel-channel untuk ke GDS, Global Distribution dan lain-lain, ini memang benar-benar sudah off, nggak ada transaksi, nggak ada apa semuanya. Jadi industri dalam hal ini yang selama kemarin sebelum COVID, sebelum pandemik, sangat bisa memberdayakan atau ngongkosin peredaran bisnis yang ada di Bali, khususnya untuk pariwisata baik domestik maupun internasional. Ini berjalan semuanya. Sekarang memang hampir 100% sudah tidak jalan. Artinya begini sebenarnya kami melihat. Bagaimana nanti apabila keadaan sudah agak membaik? Prediksi kami melihatnya itu bisa 5-10 tahun lagi di Bali akan membaik. Kenapa? Karena yang terjadi beda dengan misalnya kayak bom Bali dulu itu kan semua ekonomi masih bagus, cuman masalah keamanan. Nah, kalau di sini enggak. Di sini dari masalah internal juga kesulitan modal, tidak ada sumber daya, ya kan. Setelah itu kedua, pasar untuk masuk ke Bali, Eropa sudah nge-ban Indonesia karena karena pandemi ini, juga beberapa masalah ekonomi di negara lain juga, tamu-tamu di Indonesia juga, yang ke Indonesia juga atau ke Bali itu juga sangat terbatas. Saat ini cuma ada tamu asing, dalam artian mereka memang stay di Indonesia, yaitu hampir sekitar 20.000 orang Rusia. Itu pun belum bisa memaksimalkan bahwasanya mereka itu adalah turis. Mereka bukan turis sebenarnya, kan? Mereka daripada lockdown di Rusia dengan suhu di bawah 20 derajat, ya kan, minus 20, ya kan, mereka lebih baik bukan jalan-jalan, mereka stay di Canggu atau di Prerenan atau di Ubud. Nah, mereka tinggal di sana dan mereka memang menghindari dari cuaca yang sangat dingin tersebut. Ya, mereka mending stay di Bali, tapi mereka menurut saya tidak memberikan impact ekonomi secara detail gitu ya. Secara massal itu belum seperti yang lain. Jadi memang banyak yang harus dipikirkan untuk secara ekonomi. Ini masih PR besar lah. Ini harus dicari solusi. Pemerintah menurut saya juga nggak bisa memaksakan pariwisata sebagai solusi solusi pendapatan daerah menjadi seperti dulu lagi. Nggak, kayaknya memang harus dipikirin dengan hal-hal yang baru. Itu Mas. Oke. Ya, makasih Mas Gege informasinya. Nanti kita akan ngobrolin lagi nih tentang Bali ya. Cuma ya. Oke, aku mau move dulu nih ke Mas Tommy. Ya. Ya, Mas Tommy, ini saya dengar-dengar baru nge-launching sebuah platform digital untuk pariwisata. Benar gitu, Mas? Ya, benar Mas Indra. Jadi, Oke. Namanya apa, Mas? Jelajah, Mas. Jelajah. Wah, mantap.
Mungkin bisa diceritain tentang Mas Tommy dulu. Mungkin ini karena mungkin banyak ya teman-teman di sini yang mungkin baru tahu nih ada Mas Tommy gitu kan, dan semua yang ada di sini bisa diceritain tentang Mas Tommy. Siapa nih, gimana ceritanya, kemudian gimana sih ceritanya kok sampai tiba-tiba ini pandemi. Kita bisa lihat ya Bali tadi cerita dari Mas Keke tadi kondisinya seperti apa, bahkan prediksinya dari Mas Keke ada 5 sampai 10 tahun gitu kan. Nah, gimana ceritanya ini Mas Tommy malah membuat jelajah gitu. Monggo Mas. Baik, ya, makasih buat Mas Indra, buat teman-teman yang kasih kesempatan saya untuk ngobrolnya ini ya. Sebelumnya saya Tommy Janadi, saya asli Jogja. Saya dulu background-nya bukan di IT ya. Dulu saya wira swasta yang umumnya kayak gitu. Dan pada saat saya bertemu dengan salah satu founder itu, kita ngobrol dengan teman itu bahwa bisnis yang kita lakukan sekarang ini harus kita bungkus dengan digital. Mau nggak mau kita harus punya era seperti itu. Sehingga ya kita sama-sama bersepakat pada saat itu untuk membungkus bisnis-bisnis kita itu di dunia digital gitu. Nah, kita waktu itu nggak sengaja ketemu sama teman kita juga yang sekarang juga jadi salah satu co-founder juga, dan kita bertemu ngobrol-ngobrol sehingga kita bertemulah antara teman-teman yang ada di digital dan teman-teman yang ada di dunia yang umum kayak gitu kan. Nah, kita ngobrol-ngobrol, kita pengen membentuk suatu platform apa nih, idenya seperti apa, dan kita sepakat untuk membuat suatu perusahaan digital pada saat itu. Dan kebetulan kita senang jalan-jalan ya pada saat itu, senang jalan-jalan, dan kemudian kita ke Temanggung pada saat itu, ke Temanggung, dan kita bertemu dengan pemerintah setempat sana bahwa Temanggung itu pada saat itu dengan potensi wisata yang cukup baik ya. Itu di pandemi ya, pada saat pandemi itu cukup baik, dan kita bertemu dengan salah satu asisten satu bupati di Temanggung. Kita ngobrol-ngobrol bahwa dia punya cita-cita bahwa Temanggung pengen menjadi tempat destinasi wisata yang cukup terkenal lah di sana, karena dari bentang alam, potensi alamnya juga cukup bagus, dari segi budaya juga cukup banyak juga di sana. Dan kita disuruh bikin proyek pada saat itu, proyek untuk membuat bagaimana Temanggung itu berkembang di dunia pariwisata gitu. Dan kita mencoba berkolaborasi antara pemerintah dan kita dan beberapa teman-teman penggiat pariwisata di Jogja juga untuk membuat bagaimana Temanggung itu menjadi tempat destinasi wisata yang utama di Jawa gitu ya, Jawa Tengah lah gitu. Akhirnya kita buat suatu semangat baru bahwa kita bilang, yuk kita buat semangat, yaitu Java's Nature Studio. Jadi studio alam yang natural yang ada di Temanggung. Sehingga itu jadi slogan kita untuk memberikan semangat pada teman-teman di Temanggung. Nah, ketika kita membuat suatu konsep digital kayak gitu, awalnya itu project. Tapi setelah kita selami, setelah kita grassroots di beberapa tempat, kita ngobrol sama teman-teman pelaku wisata, dan di objek-objek wisata tersebut, itu kok sayang ya kalau jadikan project. Mendingan kita jadikan produk kita sendiri gitu kan. Sehingga yang awalnya jadi project, terus kita jadikan suatu produk yang bisa dipakai untuk banyak tempat, banyak orang kayak gitu kan. Nah, akhirnya muncullah Jelajah. Muncul Jelajah, dan kita sebelum untuk membuat konsep Jelajah secara benar itu kita riset ke beberapa tempat, beberapa teman-teman, kita langsung terjun ke lapangan. Akhirnya kita buat platform di mana itu adalah Jelajah itu adalah marketplace experience ya. Marketplace experience yang bisa mempertemukan antara host dan penjelajah. Host itu artinya itu adalah host itu penjual paket wisata, kegiatan wisata, dan penjelajah itu orang yang membeli paket wisata itu, yang dikemas di suatu kegiatan wisata yang menarik untuk penjelajah gitu. Nah, pendekatan kita dengan konsep pariwisata itu kita lebih ke personalize, lebih ke custom, sama lebih ke lokal.
Nah, untuk personal itu kita lebih menyentuh bukan ke tempat destinasi wisatanya, cuman lebih ke pelakunya, lebih ke personalnya dan Pelakunya ya. pelakunya ya, orangnya pelaku. Bedanya apa sih tempat pelaku? Kalau tempat itu lebih ke atraksi ya di tempat itu sendiri ya. Tempat-tempat yang ada di misalkan kalau kita ke Gembira Loka, Jogja gitu. Dia beli tiket, di situ ada atraksi-atraksi di situ. Cuman kalau personalize itu semua orang bisa jadi entrepreneur, jadi wirausaha terkait pariwisata. Misalkan dia punya tempat wisata di desa dia, ada orang numbuk padi, ada orang bersepeda, ada desa wisata di situ. Itu bisa jadi dikemas menjadi suatu paket dia sendiri. Misalkan dan itu ada rundown acaranya juga. Misalkan hari pertama kita bersepeda di sawah, hari kedua kita mengunjungi desa wisata dengan potensi yang seperti ini. Dan kita bisa aja langsung ke Malioboro segala macam sehingga kita tidak perlu tempat wisata, tetapi kita bisa mengemas itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebuah paket kegiatan wisata. Dan itu custom. Jadi semua orang bisa berkreativitas sendiri untuk membuat suatu paket wisata sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan dia saya lebih ke menekan ke lokalnya ya, ke kearifan lokal yang memang dia benar-benar bisa angkat di situ. Itu sih yang untuk di situ ya. Meskipun dalam artian ini sepertinya pandemi ya, agak sulit. Ternyata di apa namanya? Di pandemi gelombang pertama pada saat itu dan sempat aktif juga itu kan. Jadi teman-teman yang kita juga menggandeng beberapa asosiasi ya, kayak AILI, kayak Genpi dan segala macam dan beberapa teman-teman yang ada di Balkondes Jogja juga itu ingin membuat kreativitas di dalam platform jelajah itu, Mas. Nah, mungkin itu sih yang membuat kita semangat untuk bisa cobalah kita. Ya mungkin pandemi memang kita nggak tahu kapan ya untuk bisa selesai seperti ini. Cuman pandemi ini saya pikir bisa selesai sih. Selesai dengan pemerintah juga pasti akan bagaimana caranya bisa mengakomodir antara pandemi dan kegiatan wisata. Kayak gitu sih. Oke, Mas, wow, interesting ya. Jadi malah saya baru tahu nih ada tempat wisata, ada pelakunya gitu ya tadi. Ini lebih ke pelakunya tadi ya. Ya. Tapi kalau kayak gitu berarti sebenarnya semua bisa jadi pelaku dong. Artian misalkan bahkan saya sendiri apa bisa juga gitu atau gimana? Sangat bisa, Mas. Jadi orang-orang yang sekarang saya lihat di teman-teman di sekitar kita sendiri gitu ya. Dia punya potensi di daerahnya itu. Cuman dia tidak bisa membuat sesuatu tempat itu menjadi uang lah, uang tanda kutip ya. Artinya dia habis itu dipecat dari bengkel atau dari mana, tapi dengan objek wisata yang di daerah itu tuh juga cukup mumpuni. Kayak contoh kecil di Temanggung itu ada beberapa curug yang tidak tersentuh sama sekali. Curug itu apa, Mas? Curug itu air terjun kecil ya. Oh, air terjun. Air terjun kecil dan kebetulan dia juga hobinya ndaki juga. Nah, ternyata dia menjual paket itu di teman-temannya dia sendiri gitu kan, di teman-temannya dia WA gitu, bahwa aku mau jual nih paket wisata, jadi mau camping, mau yoga di dekat curug itu. Dan satu orang 150.000 pada saat itu. Wow, Nah lumayan jadi ya. yang dulunya dia tidak ngerti tentang wisata, ternyata itu bisa jadi suatu opportunity dia, kayak gitu kan. Dan sampai sekarang masih berjalan. Itu salah satu contohnya seperti itu. Oke. Itu sih, Mas. Ya, lumayan kebayang deh ini. Oke, nanti aku bakal nanyain lagi tentang keamanan nih ya, tapi untuk sementara mungkin kita ingin dengar nih dari sudut pandang investor seperti apa. So, ya Mas Nazir, mungkin bisa memperkenalkan diri nih ke teman-teman podcast dan juga the question is very very simple ya, dengan kondisi seperti ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Keke, tapi juga itu real, itu terjadi di Bali gitu kan, tapi juga ternyata ada pergerakan lain juga nih, ternyata malah tadi startnya di Temanggung berarti ya Mas? Ya, startnya Temanggung Mas. Saya benar-benar had no idea sih Temanggung itu bisa jadi tempat wisata, ya tahu saya di situ cuma ada tembakau doang gitu kan, ternyata ya tapi ada pergerakan berarti ya di situ ya. Nah, ada Mas. Oke, dari sudut pandang investor kayak gimana nih terkait dengan kondisi pandemi, pariwisata, dan sebenarnya emang dari teman-teman investor masih ngelihat ada peluang nggak sih untuk digital bisa doing something gitu di space ini? Silakan Mas.
Oke, kenalin, nama saya Nazir. Sekarang activity-nya di Telkomsel untuk akhirnya support teman-teman entrepreneurs yang memang posisinya punya fokus di Indonesia, untuk sama-sama kita bareng-bareng kolaborasi melalui aset, network, dan resource-nya Telkomsel gitu kan. Jadi Telkomsel itu per tahun 2018 kita baru actively invest nih. Kan dari dulu kan mungkin jadi modal entrepreneurs digital untuk go mobile kan melalui connectivity. Tapi 2018 kita mulai aktif invest lewat tiga activity ini gitu kan. Pertama yang direct invest, posisinya yang lumayan besar amount-nya ke company-company seperti Gojek, Link Aja gitu kan. Ada yang venture fund untuk early stage teman-teman yang masih awal lewat TMI, nama venture fund-nya. Fokusnya memang ke company-company yang punya potensi untuk akhirnya menjadi the next big thing untuk Indonesia. Kita invest di teman-teman seperti di Halodoc, di TinyHub, Isi Cepat, dan berbagai macam company lainnya, dan juga lewat Think. Think itu salah satu akselerator untuk akhirnya memberikan teman-teman entrepreneurs yang lebih early stage lagi untuk ngicip, oh ini apa nih yang kita bisa kerjain bareng sama Telkomsel, untuk akhirnya posisinya nge-scale produk yang memang kita udah buat di teman-teman masing-masing entrepreneurs gitu kan. Dan memang interestingnya adalah kegiatan Think dan TMI dan juga Telkomsel dalam investment ini di pandemik ini malah semakin seru gitu kan, semakin banyak lagi yang kita invest. Ya artinya memang memberikan anggapan memang fakta bahwa pandemi ini yang semua orang bilang wah pasti hancur, wah pasti sedih, wah pasti melambat gitu kan. Enggak, I think investment secara makro di Indonesia dan di global itu malah reaching tingkat yang sebelumnya belum pernah ada gitu kan. Setiap 2 hari di dunia ini nambah unicorn baru, setiap hari nambah 2 unicorn baru. Banyak banget company-company Indonesia yang go public gitu kan, ada Bukalapak, bentar lagi ada Traveloka, bentar lagi ada Gojek lewat Goto gitu kan. Memang posisinya tahun lalu itu Indonesia surplus $3 billion untuk investment. Jadi when it comes to ini kayak susah investor invest gitu kan, oh enggak gitu lah. I think orang-orang malah semakin kelihatan siapa the real winners yang bisa cepat adapt dan cepat menyesuaikan dengan pergeseran konsumen dan pergeseran market gitu kan. Nah, tapi satu hal yang memang menjadi downside-nya adalah memang di area travel. Memang travel ini secara global, apalagi di tahun 2020, semua heboh gitu kan. Teman-teman di Marriott Bonvoy, Marriott Group, I think mereka turun 70-80% revenue-nya. Terus juga Airbnb juga sampai mereka PHK, nge-cut off hampir 2.000 employee gitu kan. Expedia juga turun sekitar 70-80% gitu kan awal-awal tahun kemarin pas lagi pandemic, the hardest hit-nya gitu kan. Tapi memang yang perlu dilihat dari mereka adalah how pemain-pemain besar ini yang kita anggap movement-nya lumayan lambat karena mungkin operasinya besar, enggak gitu. Jadi memang posisinya Airbnb, bayangin paling ngaco tuh siapa sih di dunia ini yang kalau kena COVID gitu kan, pasti Airbnb gitu kan, the largest hotel chain in the world gitu kan. Mereka ada sekitar 50-70 ribu kamar gitu kan, host dan lain-lain gitu kan. Tapi memang akhirnya mereka yang lumayan hebohnya adalah mereka IPO di waktu saat pandemik gitu kan. Pasti semua orang kayak, wah ini heboh nih gimana nih. Tapi emang kita lihat gitu loh gimana memang teman-teman di Airbnb ini movement-nya cepat banget. Mereka nggak cut off marketing, bener-bener zero. Mereka pindah ke area di mana fokusnya kamar-kamar itu untuk akhirnya jadi tempat work from home, tempat untuk kerja gitu kan. Terus juga mereka bikin experience, mungkin orang-orang bosan di rumah, mereka pengen belajar cara masak dari sekitar mereka. Jadi bayangin gitu kan, kalau mereka bisa move secepat itu, kenapa yang lebih kecil nggak bisa menyesuaikan lebih cepat gitu kan? Dan memang posisinya kalau kita lihat Indonesia itu petanya adalah peta domestic turis gitu kan.
tahun lalu itu 2019 domestik itu 140 juta sampai 150 juta. Sedangkan wisata mancanegara itu cuma 14 juta. Jadi memang posisinya Indonesia ini bisa sustain dengan kehadiran konsumen lokal gitu, kayak tadi dari teman-teman misalnya di Temanggung gitu kan, mungkin orang-orang sekitar, orang Magelang, orang Purworejo, karena yang saya orang Magelang jadi mungkin tahu lah Temanggung gitu kan. Dan memang posisinya teman-teman di Traveloka juga ngelakuin hal yang sama gitu kan, mereka marketing langsung kosongin, pindah ke berbagai macam area yang lumayan bisa ngebuat mereka lebih efisien gitu kan. Dan memang orang Indonesia ini emang gemar belanja gitu kan, kayak nggak mau tahan gitu loh, yang kayak ada promo dikit tuh udah beli. Jadi kayak pas kemarin PPKM PSBB lagi loosen up gitu kan, itu toko Traveloka bisa per bulan naik revenue-nya 30-40% gitu, yang biasanya sebelum pandemik cuma kayak 5-7% gitu kan, 2%. Jadi itu pas lagi dibolehin gitu kan. Jadi 2 bulan lalu sempat di Bali tuh rame banget. Wah, ini luar biasa. Jadi ngeri gitu kan. Terus orang Indonesia pun, teman-teman kayak di tiket.com, Traveloka pun nggak berhenti di sana. Pas lagi PPKM gini, yang lebih serunya adalah orang nggak berhenti beli tiket pakai pay later. Udah kita beli dulu aja. Kita beli, ada promo nih mumpung gitu kan. Jadi dengan potensi Indonesia yang lebih ke konsumen lokal, terus juga kita lihat bentuk-bentuk promo untuk yang dilakuin Traveloka dan teman-teman itu juga lebih cepat banget diserapnya oleh konsumen. Mau nanti mancanegara baru rebuild atau rebound 2-3 tahun lagi, saya lihat Indonesia adalah salah satu market yang bakal lebih cepat pulih. Bayangin China is actually udah kayak biasa. I think nearing 70-80% of the tahun 2019 gitu loh. Karena China juga sama kayak Indonesia, kuat banget di domestik gitu kan. Pada saat semua airlines di global tuh mikir gimana, Garuda Indonesia tuh kayak nyantai-nyantai gitu kan, udah enak. Tapi sekarang emang kena juga, gara-gara memang masalahnya bukan di masalah nomor satu adalah masalah keuangan dan good governance lah ya. Masalah kedua adalah masalah soal pandemic gitu kan. Jadi banyak hal yang saya lihat travel ini juga per awal tahun ini funding udah mulai naik lagi. Jadi dari mulai investor wait and see, tapi memang kita lihat Indonesia itu exception, pengecualian bahwa memang market bakal bisa lebih rebound lebih cepat. Dan orang Indonesia apalagi udah malas banget di rumah berapa bulan ini, pasti satu hal yang paling mereka pikirin adalah liburan kemana ya nanti gitu kan. Jadi itu sih yang pribadi kita lihat dari market dan juga dari pergerakan pasar sih, Mas. Oke. Interesting nih berarti obrolannya. Nah, saya jadi penasaran nih ke Mas Keke lagi ya. Ya. Kondisinya kayak gitu kan, I think completely different ya sama yang pas era Boom Bali gitu kan. Iya. Dan waktu itu Mas Keke juga di sana ya, di Bali ya. Oke. Pertanyaannya adalah gini, dengan kondisi sekarang, apa yang dilakukan sebenarnya masyarakat Bali yang memang sudah sangat terbiasa dengan tourism and everything gitu kan, tiba-tiba ya completely different, what did they do? Oke. Makanya tadi memang Bali saat ini memang menurut saya ya sudah berpuluh-puluh tahun menikmati uang instan ya. Pokoknya ada tanah nganggur, tinggal dibikin villa, pasti cantelin ke GDS atau ke OTA, itu nanti pasti ada orang nginep situlah. Gitu. Jadi instan banget tuh, gampang cari uang di Kuta, di Seminyak, tanah juga mahal dan lain-lain. Nah, dengan kondisi sekian, misalnya kayak pekerja-pekerja turisme yang ada di Kuta dan Kuta, Seminyak, Kerobokan dan lain-lain, itu kan rata-rata ada yang dari Klungkung, Buleleng, Karangasem, semuanya itu kan. Nah, mereka ini kan pulang semua. Mereka pulang semua karena pandemi, pulang semua, nggak ada tamu, udah hampir 2 tahun ini, ya kan, 1,5 lebih ini, mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, di rumahnya, di desa itu, dia juga ini menimbulkan masalah baru. Karena apa?
mereka pulang ke rumah itu kan jadi beban orang tuanya, ya kan? Jadi beban orang tuanya untuk makan, untuk ini, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, mereka akhirnya bercocok tanam. Nah, bercocok tanam mereka juga belum punya banyak skill untuk itu karena sudah terbiasa ngurusin tamu, ibaratnya begitu ya. Entah jadi kait atau apa, tapi kenyataan itu harus diterima. Nah, pemerintah dalam hal ini menurut saya juga kurang gesit ya, terutama pemerintah daerah harus melihat krisis yang di Bali itu adalah krisis SDM sebenarnya. SDM dalam arti kemarin dipush habis-habisan untuk menyediakan tourism, tapi sekarang kondisinya seperti ini berbalik malah menimbulkan krisis baru, yaitu krisis SDM tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Harusnya Bali sudah mulai lagi berpikir tentang pertanian misalnya seperti itu. Kenapa saya mempunyai pemikiran begini? Jadi ada satu cerita, saya suka bagi-bagi nasi di daerah itu. Sampai sekarang sudah dua minggu lebih lah selama PPKM ini, nasi bungkus lah gitu kan, 500 sampai 1000 bungkus per hari itu kita bagi di sana. Nah, salah satu donatur itu ada yang dari Bedugul. Nah, di Bedugul itu petaninya juga petani yang menurut mereka waktu mereka sebelum pandemi, petaninya adalah petani yang makmur karena channel distribution untuk memasarkan sayur tinggal pasok aja ke hotel-hotel atau villa yang ada di Seminyak sama Kuta Nusa Dua dan lain-lain, selesai. Tapi dengan pandemik ini sekarang banyak sayur yang busuk karena tidak tersalurkan sayur-sayuran itu, ya kan? Nah, itu dipukul. Nah, akhirnya dalam kondisi seperti ini para petani tidak siap. Mereka harus seperti apa? Nah, pelan-pelan akhirnya mereka mulai berani membuka channel ke luar Jawa. Contohnya ke Surabaya, ke Jakarta. Jadi sayur-sayur betul sekarang sudah mulai dipasarkan ke Jawa. Yang tadinya mereka asik cukup lokal aja memasarkannya, dan sekarang mereka sudah memasarkan ke sana. Nah, petaninya siapa kan gitu. Nah, disinilah sebenarnya yang saya katakan bahwasanya Bali memang terlalu nyaman kemarin berpuluh-puluh tahun dengan money instant tadi itu untuk tourism. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan tourism sendiri di Bali? Banyak orang yang masih optimis membuat paket-paket activity dan lain-lain gitu kan. Cuman ya memang harus optimis, kalau nggak optimis gimana kan gitu. Nah, hanya saja yang harus dipahami adalah kayak channel-channel distribution system OTA dan lain-lain, hotelnya banyak tutup gitu. Satu hotel banyak tutup. Terus villa ya sama aja banyak. Kalaupun buka juga daily worker ya, pasti servisnya juga nggak bisa kayak kemarin lagi kan gitu ya. Nah, dan nanti menurut saya pribadi ya, ini nanti ada pergeseran perilaku tourism. Misalnya begini, tamu-tamu Cina itu biasanya datang ke Bali berombongan 1 bis, 2 bis, rombongan ramai banget, ya kan? Pakai tour guide gitu kan, pakai tour guide rombongan 20-30 orang gitu. Karena pandemik ini nanti kayaknya hotel-hotel yang nampung rombongan-rombongan itu kan bergeser, agak lebih private, ya kan? Karena belum tentu, karena mereka pasti punya pikiran dan saya yakin teman-teman di sini juga punya pikiran kalau tinggal di hotel yang ramai begitu, mikirnya masih simpel. Kayak Bantalo ini nggak diganti, ntar kena COVID lagi kan gitu kan. Nah, jadi benar-benar cara-cara berpikir itu sudah ada. Jadi nanti yang mungkin yang akan terjadi justru liburan di Bali yang pariwisatanya lebih bersifat komunal gitu ya. Komunal dalam artian Karangasem ini nanti akan lebih merata, Buleleng nanti akan lebih merata, yang selama kemarin itu kan makbluk gitu kan di Seminyak sama Kudus kok. Nah, itu nanti tidak akan terjadi seperti tadi. Party-party yang modelnya di Seminyak kayak gitu kayaknya nanti tidak ada. Adanya nanti ya cuman terpencil-pencil, ada di villa yang isinya cuma 20-30 orang seperti private party seperti itu. Karena sampai sekarang pun kayak ini sudah ada kebiasaan jadi orang-orang asing yang masih stay di Bali, orang-orang Rusia itu partinya ya private party gitu. Kalau yang party yang agak yang sebelum PPKM ini ada, tapi tidak, orang masih tetap berhitung untuk melakukan itu karena ya mereka tahu sendiri akibat dari COVID ini
uangnya juga habis, kiriman dari luar negeri mereka yang stay di sini juga susah masuknya. Mau narik kripto juga pemerintah Indonesia juga mengetatkan sekali, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sementara orang asing juga harus bikin kitas dulu kalau mau punya bank account, bikin kitas 40 juta, ya kan gitu kan. Nah, ya serba kepentok-pentok lah. Tapi hikmahnya adalah dari pandemi ini teman-teman pariwisata di Bali saya lihat hikmahnya adalah mereka mulai berpikir tentang doing business. Gitu. Doing business dalam artian bukan duduk manis terima tamu, bukan. Tapi memang bukan juga hanya menjaga culture juga, tapi memang doing business. Artinya membangun bisnis dari beberapa sektor, tidak hanya dari produk saja, tetapi mulai dari sisi-sisi istilahnya network. Ya, selama ini network mereka misalnya ya, kalau dari China itu misalnya tamu Cina, hotelnya juga milik Cina, spanya orang Cina, terus semuanya China semua jadi kartel gitu ya. Nah, kayaknya mereka mulai berpikir dan akhirnya mereka mencoba untuk memperbaiki cara-cara seperti itu. Karena sebenarnya pandemi yang ada di Bali, saya melihatnya kondisinya memang beda ya dengan di Jogja. Kalau di Jogja itu kan trafiknya gampang, dari Semarang ada, dari Solo ada, dari Surabaya ada, jalan tol gampang. Di Bali menurut saya sekarang lewat Gilimanuk aja harus pakai antigen. Ya kan? Hanya nyebrang Gilimanuk dari pakai pesawat harus PCR. Ya motor Mas. Ya di sini kalau Mas mau sepedaan kalau jungkir balik di Bali itu nggak apa-apa ya, itu sepi banget soalnya kan gitu kan. Karena yang kemarin kan ramenya karena mobil-mobil mobil-mobil travel ya kemarin ya, mobil travel ngantar tamu itu. Sekarang nggak ada kan gitu kan, dikandangin semua. Jadi yang ada cuman ya anak sepedaan sambil gulung komeng nggak apa-apa wis itu. Kan gitu kan, nah gitu. Jadi senganes itu gitu ya. Jadi kalau di Tulung Temanggung tadi memang lagi build ya kan, membangun gitu kan. Memang ada semangat untuk membangunnya, itu harus di-push terus itu, jangan sampai padam semangatnya karena karakternya berbeda. Beda dengan di Bali sudah berpuluh-puluh tahun dengan money instan. Asal punya tanah pinggir jalan aja itu bisa kaya raya ya. Kalau sekarang ya harus bingung. Ya. Ini sekarang kalau kira-kira begitu Mas. Main monopoli itu mungkin taruh hotel di Bali belum tentu dapat earn paling tinggi ya. Iya, betul. Ya. Tapi ya ini hikmah semuanya menurut saya. Hikmah semuanya. Memang di Bali kalau COVID-nya menurut saya loh yang saya tahu ya, sepengetahuan saya memang nggak kayak di Jakarta maupun di Jogja menurut saya. Ya. Tetapi yang paling keras ekonominya memang ada di Bali, yang paling keras. Putaran uangnya sedikit banget gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman di Bali ini kan ada percaya sekali dengan karma ya. Jadi mereka mencoba bersabar ya kan. Yakin aja pasti badai ini berlalu. Dan kami nggak apa-apa ya, saya sedikit cerita tentang solusi-solusi yang untuk Bali yang akan kita lakukan. Insya Allah Agustus besok ya, awal besok kami mulai mempublish namanya backtobali.id. Backtobali.id adalah metode semacam germas ya, gerakan massal anti resesi gitu kan. Yang kita lakukan adalah kami mendata semua, ada hampir 1.500 industri kuliner di Bali ya kan. Kita suruh mereka register ke dalam platform. Nah, mereka ini akan meregisterkan dan mereka akan membuat voucher atau gift card lah gitu ya. Akan membuat gift card antara 20.000 sampai 200.000. Nah, nanti kebetulan karena kami punya startup yang namanya Viralmode.id yang sudah terintegrasi dengan 100.000 lebih influencer ya kan. Nanti voucher-voucher dari kafe-kafe ini akan dipromosikan oleh para influencer ya. Nah, jadi yang penting kenapa industri kuliner? Karena kalau industri kuliner itu yang adalah penopang dari pariwisata, kan gitu ya. Nah,
mereka ini kalau utang ke bank sudah nggak bisa, ya kan, mau utang ke mana lagi sudah susah kan gitu ya. Nah, yang penting cash flow mereka terjaga. Cash flow mereka terjaga, mereka bisnisnya bisa jalan, bisa brandnya bisa tetap hidup, bisnisnya tetap hidup, itu dengan cara misalnya ada satu kafe, Doremi misalnya jual ayam betutu gitu ya. Nah, itu nanti kalau ada yang beli 100, ada yang beli 1000 voucher, artinya satu voucher dihargai 100.000 ya berarti dia punya sekitar 200 juta ya, 20 juta beberapa dia. Nah, itu sudah cukup gitu. Nanti tamunya yang membeli voucher itu akan datang ke kafe itu mungkin setelah Bali memang membaik. Jadi itu untuk industri pariwisata yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk UKM ya kan, untuk di sana kan banyak sekali di pasar seni ya kan, lukisan apa, handicraft apa semuanya yang cukup menarik itu. Jadi di germasbacktobali.id itu mempunyai metode yang satu memang promoting kuliner untuk e-voucher, yang kedua adalah dengan memposting, kita mendevelop semacam plugin ya kan, atau plugin ini terinstall nanti di Google Chrome, di mana dia tinggal ngepost di situ sampai masuk ke grup-grup Facebook, terus ke Facebook Marketplace, di mana nanti kita bantu dengan sistem biar laku itu kita selalu akan merepost sistem itu. Jadi ada repost gitu. Menarik. Ya. Oke, well, kayaknya itu udah sangat menceritakan ya apa yang terjadi di Bali. Nah, saya ke Mas Tommy bentar nih. Ya. Mas Tommy, tadi itu sebenarnya info yang menarik ya. Jadi ternyata banyak pelaku wisata juga kayaknya malah keluar dari Bali, terus malah mungkin kembali ke desa-desanya gitu kan, dan mereka mempunyai skill untuk menjadi seorang pramuwisata, yang mana itu juga skill yang lumayan susah juga sebenarnya kan. Takes years untuk benar-benar bisa serve customer dengan baik, serve guest dengan baik, setahu saya kayak gitu. But anyway, pertanyaan saya adalah lebih ke sini, Mas. Yang pertama, tadi ketika Mas Tommy menceritakan tentang ini, sebenarnya jelajah itu mengkonekkan antara penjelajah dengan tadi host ya. Hostnya kan pelaku wisata gitu kan. Yeah. Nah, host yang disasar jelajah di awal itu apakah yang sebenarnya yang pelaku wisata yang tadi yang emang udah pro kayak gitu, ya kayak misalnya tadi yang keluar dari Bali gitu kan, atau yang seperti apa gitu? Itu yang pertama. Nah, yang kedua pertanyaan saya adalah kita semua tahu ya, kita semua ini lumayan pastinya kita semua berhati-hati gitu ya, karena memang ya ini Mas Keke udah balik. Cuma aku ngobrol sama Mas Tommy dulu ya, Mas Keke yang tadi thank you informasinya gitu. Jadi aku lanjutin tadi yang terkait sama pelaku wisata yang ternyata pada balik ke desa gitu kan. Nah tadi jelajah itu lebih kemana. Terus yang kedua, apa yang dilakukan jelajah dengan ya saat ini pasti orang sangat-sangat membatasi untuk ketemu orang lain dan lain-lain kayak gitu. Terhadap hal itu apa yang nanti atau yang mungkin sekarang udah dilakukan oleh jelajah gitu. Mungkin itu dari saya, Mas. Ya, baik Mas Indra. Untuk yang sasaran untuk hostnya ya, saat ini terkait host yang kita akan cari itu adalah yang step pertama itu kita mencoba untuk menggandeng asosiasi terkait pariwisata ya. Seperti kemarin kita gandeng Aili. Aili adalah mungkin bisa diceritain dikit. Aili itu semacam pemandu wisata untuk outbound. Dan itu semacam kayak ada edukasinya juga di situ, outbound untuk segala macam, dan juga kita juga gandeng di asosiasi HPI. HPI itu pemandu wisata umum ya. Nah itu. Dan mereka bersertifikat, artinya mereka juga punya skill yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan secara skillnya ya. Nah dari situ bagaimana teman-teman yang bisa mencoba untuk menjual paketnya di jelajah, kegiatan wisata jelajah, mereka akan dibimbing oleh mereka. Sehingga tentang kekhawatiran tentang penjelajah yang akan menggunakan experience itu akan diverifikasi oleh asosiasi tersebut. Misalkan APGI kita mau mendaki gunung. Nah, ada anggota APGI yang ada di Jogja. Nah, ketika
host tadi belum mempunyai sertifikat untuk memandu di Merapi mungkin ya, untuk gunung, itu dia bisa dibantu dengan jelajah untuk bekerjasama dengan asosiasi itu mentraining dan memberikan sertifikat kepada host tersebut. Seperti itu. Jadi dari sisi keamanan, dari sisi safety-nya, mereka akan menunjukkan sertifikat itu kepada penjelajah seperti itu. Dan untuk penjelajah, di sini pasti akan ada kekhawatiran dong, misalkan wah ini pandemi seperti apa. Nah, gerakan yang teman-teman kemarin gagas itu kemarin di semacam ada komunitas Nyawiji ya di Jogja, dan teman-teman penggiat pariwisata di Jogja itu kemarin membuat suatu program Halo Kaliurang. Halo Kaliurang ini semacam menyapa teman-teman yang ada di lokal Jogja ini bahwa pasti ada memori terkait Kaliurang gitu kan. Pasti dari teman-teman dulu waktu kuliah di Jogja atau keluarga yang sekarang sudah nggak di Jogja lagi, mereka akan kangen dengan Kaliurang gitu. Dan di situ kita benar-benar menggunakan suatu protokol yang ketat sekali ya. Artinya seperti kita kerjasama dengan Campervan Indonesia. Campervan Indonesia ini mereka akan dibatasi secara kuota. Dan di platform jelajah bisa mengakomodir itu. Misalkan kita membatasi 100 orang untuk kegiatan wisata di Halo Kaliurang. Nah, 100 orang itu kita bagi satu paket, satu kegiatan, satu tiket itu ada 3 orang. 3 orang ini akan dijemput di tempatnya masing-masing, mau di bandara, mau di rumahnya dia, atau mau di stasiun atau terminal, itu dijemput dengan Campervan Indonesia itu, Campervan. Nah, di situ ada suatu goodie bag yang memang itu adalah alat tools atau toolkit yang untuk dari hand sanitizer, masker, sendok, garpu, semua ada di situ. Semua ada di situ. Dan sebelum mereka beli paket itu, dia akan dites antigen atau PCR atau segala macam untuk bisa ikut kegiatan paket wisata itu. Dan untuk kegiatan seperti apa itu itu ada desa wisata, ada ada tempat-tempat wisata yang ada di Kaliurang itu kita jahit jadi satu paket trip ya. Itu 2 hari 1 malam, dan kita nginep di tenda di dekat pinggir sungai gitu. Dan di situ tidak diinapkan di tempat atau sebuah villa atau apa. Kita nginepkan di suatu camper van seperti itu. Dan ada tendanya juga. Camper van tuh mobil yang kayak tenda-tenda gitu ya? Ya, mobil yang disetting bisa untuk di situ ada kasurnya, ada tendanya, ada peralatan RV gitu ya, masaknya. di luar gitu ya? Ya betul kayak gitu. Nah situ Okay. dan untuk masuk ke lokasi tersebut itu sejauh 5 km sudah kita swab lagi peserta tersebut. Jadi yang menurut saya agak sedikit salah itu ada tempat wisata di situ dan swabnya juga di situ. Okay. Jadi ketika itu mereka positif, wah aku barusan jabat tangan dengan temanku yang ketemu kemarin, aku jabat, nah, akhirnya itu jadi bubar acaranya seperti itu. Nah kalau kita memverifikasinya itu di jauh dari lokasi, saya pikir itu jadi sesuatu yang aman. Ketika dia positif pun kegiatan tetap berjalan seperti itu. Nah itu yang kemarin kita lakukan, sehingga kita bagaimana bisa berdamai dengan pandemi ini dan juga kita bisa berwisata secara aman, gitu. Seperti itu sih yang kita lakukan kemarin. Dan untuk keamanan secara yang benar-benar aman itu kita menggandeng asosiasi. Dan kita sudah kerjasama dengan beberapa asosiasi. Ketika ada host yang punya paket dan dia belum punya skill mungkin banyak yang bisa ya. Kayak kemarin di Temanggung itu banyak teman-teman POT namanya, Pet on Track itu para pecinta gunung, pecinta alam yang mereka punya skill yang luar biasa. Cuman mereka tidak punya sertifikasi. Kalau secara skill mereka nggak kalah dengan orang yang punya sertifikat. Sehingga kita ngobrol sama teman-teman APGI kemarin, itu bisa diakomodasi dan mereka ikut dalam anggota APGI sehingga dia bisa berjualan paket dengan aman untuk para penjelajah gitu Mas Indra. Nah mungkin seperti itu Mas Indra. Berarti kalau gitu saya simpulkan memang ini lebih ke memang pelaku wisata yang emang sudah profesional, yang memang sudah bersertifikat gitu ya, sehingga tadi bisa
dipastikan keamanan dan kualitas Betul. surfingnya gitu ya, kalau dari Jelajah seperti itu ya. Iya, betul Mas Indra. Oke. Saya balik lagi nih ke Bapak investor, Pak Nazir. Mas Nazir, question, yang dicari yang apa nih kalau kondisinya udah kayak gini gitu? Maksudnya tadi udah cerita bahwasanya memang secara global terjadi justru kenaikan investasi lah ya, malah all time high malah kalau tadi saya nggak salah dengar ya. Tapi what about investing in traveling industry? Tadi kita udah tahu Traveloka seperti itu, tapi kita juga bisa mengungkiri ada beberapa startup traveling yang ya layoff, oke, tutup juga ada beberapa nih gitu. Dengan kondisi seperti ini yang dicari yang kayak gimana sih? Gitu, kalau boleh tahu Mas. Mas Nazir. Pandemi ini sebenarnya memang memberikan semua players restart, rebuild, sama reinvest gitu kan, sama refocus. Beberapa orang akhirnya pikir benar-benar ngilangin travel activity atau travel company-nya gitu kan, karena mereka pikir mungkin ada satu dan lain hal yang lumayan salah dengan ini mereka, apakah mereka terlalu banyak untuk akhirnya jor-joran marketing, atau mungkin memang posisinya secara company punya fundamental nggak kuat gitu kan, pas ada pandemik ya kenanya 2 kali lipat gitu kan. Beberapa company yang close tuh posisinya juga kita lihat margin mereka terlalu tipis, terus mereka nggak punya cash yang lumayan besar, dan memang posisinya secara company terlalu over hype sama mereka, produk mereka yang ada sekarang gitu loh, dan memang posisinya nggak terlalu kayak punya degree of innovation lumayan tinggi gitu kan. Karena bayangin teman-teman kayak Airbnb, segede Airbnb, jangan usah Airbnb lah, tiba-tiba ke ya kita pakai Instagram kan setiap hari gitu kan, even mereka keluarin reels lah, keluarin bisa top up lah, mereka keluarin Instagram shop lah. Those guy yang big aja selalu nyoba hal baru gitu loh. Twitter kemarin baru 2 bulan lalu launching story, minggu lalu udah dihapus story-nya, features-nya. Jadi kayak orang pun nyoba gitu kan. Dan yang memang posisinya kayak tadi Mas Indra dari Jelajah bilang gitu kan, yang tahu perubahan konsumen tuh kita. Tiba-tiba ada apa sekitar kita, tiba-tiba rame, ada apa, tiba-tiba ada dalgona lah, tiba-tiba ada main sepeda lah, tiba-tiba nanti ada main apa, tuh yang tahu kita gitu loh. Makanya teman-teman yang bisa capture pergeseran perilaku konsumen ini yang benar-benar bisa naik gitu loh. Bayangin teman-teman Tokopedia, Bukalapak, ada kenaikan UKM digital 3 juta UKM digital baru. Bayangin selama dari 10 tahun yang lalu pemerintah bilang, ayo pakai produk-produk Indonesia, ayo go online, semua kementerian bikin campaign untuk digital marketing gitu kan, nggak ada yang efektif cuma pandemik, tiba-tiba 3 juta penjual baru gitu loh. Itu kan artinya orang tuh nggak berhenti belanja, cuman mindahin tipe-tipe konsumsinya aja gitu loh. Jadi teman-teman yang mungkin bikin hyperlocal tourism yang akhirnya bisa ngebuat orang juga safe gitu kan. Sekarang juga beberapa tourism yang lebih low touch, beberapa yang kayak kemarin sempat lihat gue kebetulan lagi di Bandung gitu kan, yang kayak ada piknik, glamping, itu rame gara-gara orang juga nyari tempat. Orang-orang yang pengen sok-sokan cari experience kerja di tengah hutan atau kerja itu tuh banyak banget gitu, dan orang-orang tuh nggak berhenti untuk bayangin Indonesia itu porsi pegawai BUMN, PNS, anak kuliahan yang posisinya mereka punya sumber pendapatan yang lumayan stabil ya, itu tuh perlu tempat untuk juga spend gitu loh. Dan 50% dari orang Indonesia kan 30 tahun ke bawah kan, jadi itu orang yang kayak ayo nongkrong yuk, nggak bisa, oh apalagi, jadi kayak selalu gitu loh. Dan Indonesia itu screen time-nya paling tinggi di dunia. Orang yang pakai HP rata-rata 5-7 jam sehari gitu loh. Kayak masa dalam sehari itu nggak bisa sih masukin travel inspiration gitu kan? Nggak bisa masukin apa gitu kan? Pasti ada cara lah ya. Dan yang tahu caranya itu yang kita gitu loh. Yang kayak setiap hari itu
soal-soal belum tentu kayak Menteri Pariwisata tahu pergeseran konsumsi pariwisata dan lain. Jadi yang tahu kita gitu loh. Dan memang paling enak adalah dengan eksperimen gitu loh. Sekarang eksperimen gampang kan. Mau bikin website 10 menit jadi. Mau bikin digital marketing campaign spend di 10.000, 20.000 udah tahu apa yang konsumen suka gitu kan. Jadi lebih ke arah carinya ke arah sana gitu loh. Orang-orang yang bukan memakai pandemi lagi sebagai alasan gitu loh. Orang sekarang semua yang fundraising tuh udah pandemik ini membawa kita ke next level loh. Nah, itu yang pandemik ini tuh ada hal-hal baru yang orang tuh tahu. Macam-macam investor pasti bilang kayak, oh trennya bakal kayak gini, trennya bakal kayak gitu, mungkin ini akan hancur gitu kan. Tapi investor dan venture capital tuh akan diem pas lihat data. Oh ini bagus ya, udah diem tuh dia tuh. Jadi emang beberapa info kayak gitu tuh banyak hal yang emang kita yang sebagai users yang tahu kira-kira apa yang teman-teman kita, keluarga kita, lingkungan kita kayaknya suka. Kalau emang udah suka, kita percaya bahwa emang di tempat lain pun banyak yang akan pakai juga sih. Mungkin ke arah sana sih, Mas. I see. Well, ini karena nggak kerasa kita udah hampir 60 menit kita ngobrol nih. So, walaupun masih pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi kayaknya secara durasi emang ya udahlah. We have to end this soon. So, last question buat semuanya nih, mungkin bukan last question ya, tapi sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin bisa masing-masing dari Mas Keke, dari Mas Tommy, dari Mas Nazir, apa sih pesan yang bisa disampaikan ke para pemirsa, mungkin message buat para pelaku wisata di Indonesia dengan menghadapi kondisi yang ada saat ini. Silakan dari Mas Keke dulu. Oke. Yang penting tetap optimis ya. Harus optimis ya kan, bahwasanya dunia akan baik-baik aja lagi gitu. Dan dengan segala konsekuensinya seperti aja. Ya. Siap ya. Pak Komandan. Tetap ya. Optimis. Dari Mas Tommy? Ya mungkin mirip dengan Pak ya. Jadi optimis penting ya. Cuman di sini saya akan tambahin sedikit tentang ya kita nggak boleh berhenti untuk berkreativitas, kreatif dan ya ketika kita kreatif mungkin ide-ide baru, ide-ide yang fresh itu bisa muncul terkait di kegiatan wisata gitu ya. Dan saya cukup nggak khawatir ya dengan Indonesia karena Indonesia ini sudah ada bonus demografi ya. Artinya usia-usia yang produktif dibanding dengan usia-usia yang non produktif itu lebih tinggi dengan produktifnya. Dan penduduk Indonesia sangat banyak sekali ya. Jadi itu adalah merupakan pasar yang sangat bagus lah buat kita ya. Terutama ketika kita bicara dengan pariwisata yang ada di Indonesia, dari bentang alamnya, dari kebudayaannya, apapun yang terkait pariwisata, saya pikir itu bisa jadi suatu pasar yang bagus ya untuk dari sisi bisnis artinya gitu kan. Nah, dari semua itu ya tentunya dengan adanya pandemi ini kita sama-sama memulai dari nol lagi ya. Artinya kita mulai start dari nol dan kita mulai punya banyak suatu kesempatan saya pikir. Potensi, kesempatan itu ada. Nah jadikan pandemi ini jadi suatu ganjelan tetapi suatu memicu untuk kita bisa berkreativitas lebih. Dan ide-ide yang fresh itu akan bisa muncul ketika kita selalu mendengar, selalu melihat, selalu membuka mata, membuka hati. Saya pikir semuanya itu bisa ada ide-ide baru yang fresh untuk kita jalankan di dunia pariwisata, terutama startup travel ya kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu sih Mas Indra dari saya. Oh iya, sorry Mas, dari tadi aku belum tanya ini. Kalau mau nyobain jelajah di mana Mas? Oh ya di jelajah.live. Oh .live ya, jelajah. Ya jelajah.live. .live ya, live-nya itu L-I-V-E. L-I-V-E ya, oh, jelajah.live. Wow, ya, interesting itu pemilihan domainnya bukan yang common, biasanya .com, .id gitu kan, ini .live ya. .live Mas. Oke, berarti jalan terus dan karena begitu kita jalan kita bisa nemuin ide-ide baru gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Sip. Ya, the last Mas Nazir. Apa nih pesannya buat teman-teman? Pesannya lebih banyak ngobrol sama teman-teman sekitar karena kita kadang bisa banyak dapat inspirasi, ide baru, hal-hal yang kita nggak pernah
uh, pikiran sebelumnya gitu kan. Tapi juga ngobrolnya pilih-pilih sama yang mungkin ya, wah siapa nih gue kalau ngobrol soal travel mungkin ke Jelajah gitu kan, ke Mas Keke, kemana gitu kan. Dan memang posisinya bisa juga ke teman-teman Ting, karena di Telkomsel kita juga jadi dapurnya orang-orang Indonesia itu sukanya apa sih gitu kan. Teman-teman Ting bisa ditanya tuh kayak, ini top 5 keren sebenarnya kalau ke teman-teman sempat ke Telkomsel, kita punya dashboard berbagai macam tuh, apa aja sih yang kejadian Telkomsel user pakai apa aja gitu kan, tiba-tiba TikTok naik, tiba-tiba anak-anak FF naik, tiba-tiba jadi kelihatan gitu kan apakah jurusnya ke arah mana gitu kan. Jadi jangan stop untuk mungkin juga kenalan sama teman Ting, baik-baik banget ditanyain berbagai macam isu gitu kan. Nanti bisa nggak sih kita kerja sama teman-teman Telkomsel di Jogja gitu kan, atau mungkin di Temanggung gitu kan. Feel free to reach out ke teman-teman Ting gitu kan. Dan memang posisinya yang lebih penting lagi, tetap pasang mata dan telinga terhadap berbagai macam pergerakan konsumen yang berhubungan dengan travel di negara-negara yang sekarang udah mulai loosen up gitu kan, udah mulai recover gitu kan, kayak mungkin Amerika atau China atau India gitu kan. Apa sih yang kejadian di sana gitu kan? Travel pattern-nya berubah nggak sih? Orang-orang larinya kemana sih? Larinya ke lokal atau mungkin larinya ke grup atau mungkin larinya lebih ke persendirian. Nah, itu jangan sampai miss gitu loh, karena make sure kita tahu pertama kali apa yang kejadian di sana dan langsung praktekin ke Indonesia. Kalau cocok ya bagus, kalau enggak ya mungkin kita bisa sesuaikan dikit-dikit lah gitu kan, karena orang Indonesia paling jago kan amati tiru modifikasi. Nah, itu juga coba kita lakukan terhadap bisnis-bisnis yang mungkin bakal jadi hits di kemudian hari. Pandemi bakal terus berulang, dulu 2008-2010 total reset, tapi dari sana lahir startup-startup bagus, Snapchat, Uber, Gojek, Tokopedia. Sekarang semuanya yakin bahwa abis pandemi ini bakal muncul lagi another great companies yang timbul dari pandemik yang selalu berulang dari beberapa tahun ke belakang. Itu sih mungkin, Mas. Well, teman-teman, itulah tadi diskusi kita tentang traveling dan digital di pandemi dan mungkin pasca pandemi. Kesimpulannya apa? Silakan simpulkan sendiri, seperti biasanya, karena memang di sini kita memberikan insight, masukan dari sudut pandang yang berbeda. Yang pasti harapan kita adalah dengan adanya pandemi ini bukannya malah membuat industri traveling itu hancur, tapi mungkin malah bisa menemukan bentuk yang baru. Bentuknya seperti apa, kita yang akan mendefinisikan itu bareng-bareng. Dari aku, mungkin cukup sekian. Saya Indra Haryadi bersama Mas Tommy, bersama Mas Nazir, dan juga bersama Pak Keke. Kita cukupkan sekian. Thank you udah ngikutin podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast Aditif dan Ting berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang.